Baik anak-anak yang terkasih yang Pawan banggakan, terima kasih sekali Pawan mengucapkan ke anak-anak semua. Mari kita mulai untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau menyediakan diri untuk memimpin doa pagi hari ini? Yuk. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, selamat pagi. Terima kasih atas anugerah-Mu pada pagi hari ini. Berkatilah kami pada pembelajaran hari ini agar mudah memahami materi yang diberikan Pak Wayan. Amin. Sekali lagi Pawan mengucapkan selamat pagi, berkah dalam untuk anak-anak semuanya. Oke, udah? Anak-anak udah siap untuk belajar hari ini? Bisa disiapkan alat tulisnya, buku atau bolpen. Nanti kalau misalnya ada yang perlu dicatat, ada yang perlu ditanya, nanti silakan dicatat dulu. Nanti Pawan akan berikan kesempatan untuk anak-anak untuk bertanya mana materi yang kira-kira anak-anak belum paham. Gitu ya. Oke, sebelumnya Pawan presensi dulu ini. Sena siap? Jawabnya siap. Nah, gitu kayak tentara itu loh, semangat ya. Oke. Sena siap? Siap. Oke. Gasi siap? Siap, Pak. Oke. Sudah bisa melihat tampilan PowerPoint yang Pawan tampilkan? Sudah, oke. Baik, ini kelas 5. Kita akan belajar tema 6. Ini udah awal semester 2 kemarin ya, tema 6. Tapi kita akan mengulangi kembali. Kemudian subtema 1, pembelajaran ketiga. Pelajaran kita hari ini ada Bahasa Indonesia dan IPS. Sebelum kita mulai ya, kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Semuanya diaktifkan kameranya ya. Kemudian semuanya nyanyi dengan semangat. Baik, semuanya bernyanyi. Pawan akan menyampaikan dulu kenapa kita harus belajar hari ini ya. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, ini ada 4 poin yang nanti akan kita pelajari bersama. Yang pertama, nanti kita akan melihat sebuah bacaan. Nah, dari bacaan itu kita akan belajar untuk menentukan mana sih kata kunci dalam bacaan. Nah, masih ingat ya anak-anak ya? Kata-kata kunci dalam bacaan. Kemudian menentukan informasi penting dalam bacaan. Jadi setiap paragraf itu pasti ada informasi yang akan disampaikan. Entah itu apa nanti tergantung dari bacaannya. Kemudian mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Ya, menentukan ide pokok itu anak-anak udah lancar, udah paham wis. Nah, tapi bagaimana mengembangkan ide pokok itu menjadi sebuah paragraf lagi. Ya, kemudian yang terakhir mengenal interaksi manusia dengan alam sekitar. Hubungan manusia dengan alam sekitar itu bagaimana sih? Kalau di perkotaan itu seperti apa, di desa itu seperti apa. Nah, nanti kita akan lihat apa sih bentuk interaksinya itu, ya. Nah, kita akan masuk ke yang pertama. Nah, ini Pawan akan menampilkan sebuah bacaan. Ada di buku tema 6 kalian juga. Kita bergiliran bacanya ya, anak-anak ya. Coba Pawan minta si Bara. Bara, coba kamu baca yang paragraf 1 terlebih dahulu. Yuk. Yang keras ya, biar teman-temannya bisa dengar juga. Silakan Bara. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Kedua, silakan Woro, paragraf kedua. Oke, ya nggak apa-apa. Yang ketiga, silakan Gasi. Yang paragraf keempat, silakan perempuan. Siapa ya? Gendis. Yang terakhir, Quinsa, coba yuk. Dan kira-kira dalam setiap paragraf itu sudah ada gambaran, oh yang jadi kata kuncinya ini. Mas ingat kata kunci itu apa? Kata yang sering muncul dalam. Oke, kata yang sering muncul di dalam sebuah paragraf boleh. Ada yang lain? Kata yang menjadi topik dalam sebuah paragraf ya, yang dibicarakan di situ. Nah, kalau paling banyak dibicarakan di situ pasti paling banyak muncul kata-kata itu di dalam paragraf itu, ya kan? Nah, dari paragraf 1, coba diamati sebentar dari sini ya. Kira-kira anak-anak sudah bisa menentukan kata kuncinya belum? Sudah? Sudah dapat? Kalau sudah? Oke, kalau sudah disimpan. Oke, disimpan. Tulis di buku catatanmu sebentar. Ya, nanti kita akan nulis di sini bareng-bareng. Coba kamu tulis sebentar
diurak-urak. Paragraf 1 ini A, B. Kali apa? Kata kuncinya boleh dua ya, kata kunci itu boleh dua. Tapi kalau cuma dapat satu ya satu aja. Oke, sekarang yang paragraf kedua coba diamati lagi. Kira-kira kata kuncinya apa di sini di paragraf kedua ini? Bisa juga sama loh, paragraf pertama dan paragraf kedua itu kata kuncinya sama, bisa. Ya kalau memang yang dibicarakan itu ya kenapa enggak kan gitu kan? Nah, coba diamati sebentar. Kalau sudah, coba kamu tulis lagi di buku catatanmu masing-masing ya. Nanti Puan akan tanya-tanya, kamu dapatnya apa gitu. Sudah belum paragraf kedua? Sudah ya? Oke, sekarang masuk ke paragraf ketiga. Makhluk hidup sampai bagaimana dengan manusia? Nah, yang dibaca Gasi tadi. Silakan coba tentukan sebentar mana kata kuncinya. Gak usah takut salah, nanti kita akan periksa bersama-sama ya. Oke, sudah ya, cukup ya. Kita lanjut. Paragraf keempat. Nih agak banyak nih bacaannya nih. Silakan diamati sebentar. Sembari dibaca, diingat-ingat lagi, dilihat lagi, dipahami mana yang menjadi kata kuncinya. Diingat, kata kunci itu bisa dua kata. Satu kata atau dua kata ya. Tapi jangan lebih dari situ, nanti jadi kalimat ya. Kata yang pokok yang dibahas di dalam sebuah paragraf. Baik, kalau yang paragraf 4 sudah selesai, silakan lihat yang paragraf terakhir, paragraf kelima. Mana yang menjadi kata kuncinya, yuk. Bara. Kamu dapat apa, Bara? Di paragraf pertama, kata kuncinya kamu dapat apa tadi? Dari kata kuncinya. Sekarang lihat, coba kamu ambil LKPD-mu. Apa ide pokok dari paragraf pertama? Kita tentukan dulu. Nih, paragraf pertama ide pokoknya apa ya? Ada yang tahu nggak? Apa ayo? Diambil dari kalimat utama. Kalimat utamanya ada di awal, ya. Oke, ini kalimat utamanya. Berarti ide pokoknya kita ambil dari kalimat utama ini. Jadi kalau kita simpulkan, kita persempit, apa yang menjadi ide pokoknya? Semua makhluk hidup melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Oke, baik Pak Nedit ya. Semua kita tulis di sini. Semua makhluk hidup melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Ini kita ganti dan lingkungannya. Oke, ini ya, ini ide pokoknya. Semua makhluk melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, informasi pentingnya kita ambil. Apa informasi yang bisa kita ambil dari sini? Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup. Oke, kita taruh di sini ya. Nah, begini. Paham ya anak-anak ya? Oke, berarti anak-anak tinggal mengerjakan yang nomor 2 dan nomor 3 di paragraf kedua dan paragraf 3. Coba diisi sebentar di LKPD-nya yuk.
Oke. Nah, berikutnya adalah ini. Oke, ini. Nah, tugasmu sekarang ini gampang kok. Dari ketiga ide pokok ini yang sudah kamu buat ini, ya kan? Nah, nanti kita akan mengembangkan menjadi sebuah paragraf. Gitu ya. Pawan akan mengajak anak-anak untuk menonton sebuah video. Nanti Pawan akan jelaskan juga isi videonya seperti apa ya. Nah, ini nanti kaitannya ya, kaitannya antara interaksi manusia dengan alam. Tadi bacaan kita itu kan mengenai bacaan apa? Mengenai lingkungan alam dengan manusia, ya toh? Nah, kita akan lihat secara langsung melalui video interaksinya itu yang seperti apa aja sih, biar semakin memudahkan kita akan pahami bersama ya. Nah, coba sekarang kita lihat videonya. Sekarang lihat yang ini. Ini di mana ini? Coba di mana nih, yuk? Malioboro. Malioboro. Daerah Malioboro. Kira-kira kalau di daerah Malioboro, pekerjaan yang ada di sana apa anak-anak coba? Penjual. Apa pedagang, penjual ya? Apalagi? Ada pembatik kayaknya. Pembatik. Oke, membuat batik, kemudian langsung dijual ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Membuka restoran. Membuka restoran atau makanan ya. Jadi jualan tadi, jualan batik, jualan makanan, apalagi? Jadi tukang parkir. Tukang parkir. Oke, bisa. Karena di sana dulu sebelum ada penertiban tempat parkir di Ngabean itu ya, motor-motor itu bebas parkirnya. Nah, banyak orang yang bekerja sebagai juru parkir di sana. Bagus. Ada andong. Ada andong. Oke, ada kusir. Andong becak. Oke, namanya kusir ya, orang yang mengendarai delman atau andong. Itu pekerjaan. Ya. Kemudian tukang becak. Nah, itu ya kalau di kota. Ini kira-kira di daerah mana ini ya, anak-anak ya? Dataran tinggi. Dataran tinggi. Ini di mana ini? Di pelabuhan. Oke, kalau yang ini apa namanya? Lereng gunung. Nah, sekarang coba kamu lihat LKPD-mu yang kedua. Ini tahap terakhir, kesimpulan. Apa yang bisa kita pelajari dari tadi selama 1 jam terakhir? Coba siapa yang bisa membuat kesimpulan? Tugasmu yang terakhir nanti, ya, nanti anak-anak akan mengerjakan tes formatif di GF. Ada soal di GF. Nanti Pawan akan share link ini di WA-mu. Kemudian nanti secepatnya dikerjakan ya. Hari ini terakhir ya. Ada yang mau ditanyakan lagi ke Pak Wayan mumpung kita belum keluar? Sudah jelas semuanya? Si Caca sudah jelas? Sudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas pembelajaran yang Kau berikan kepada kami hari ini. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Sena udah memimpin doa penutup. Terima kasih Caca, terima kasih Gasi, terima kasih Woro, terima kasih Veve, terima kasih Quinsa, terima kasih Bara, terima kasih Woro, terima kasih semuanya anak-anak ya. ya Pak. Oke, udah kalau udah boleh live.